Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12 ya seharusnya. Untuk pertemuan 11 yang seharusnya minggu kemarin, saya akan gabung pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat kategori mobil pada studi kasus rental mobil. Nah, untuk membuat tampilan data kategori, berdasarkan tampilan di atas, kita akan membuat file view baru dan diberi nama kategori.php. Kemudian kita akan simpan dalam folder application view /mobil. Untuk scriptnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah dijalankan dan disimpan, kita akan membuat file hapus data kategori. Menu hapus data kategori. Kita akan membuat function dulu untuk menampilkan data kategori dan hapus data kategori dalam folder controller. Kemudian cari file mobil.php. Kemudian berikut script dan function kategori dan hapus kategori. Nah, scriptnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat CRUD data mobil. Dalam kasus ini, pembuatan CRUD untuk data mobil sesuai dengan gambaran perancangan database di pertemuan kita sebelumnya. Data-data mobil yang akan disimpan adalah data ID mobil, kode mobil, merek, warna, tahun pembuatan, plat nomor, jumlah lokasi gambar, dan tanggal input. Yang pertama kita akan membuat bagaimana cara menampilkan data mobil dan tambah mobil. Langkah pertama akan dibuatkan file untuk menampilkan data mobil yaitu controller mobil.php dengan metode untuk tampil, simpan, ubah, dan hapus data. Buat controller beri nama mobil.php lalu simpan dalam folder application controller. Kemudian untuk scriptnya seperti ini. Setelah kita membuat controller mobil, selanjutnya kita buat model mobil untuk memodelkan data mobil dari tabel mobil yang nantinya ditampilkan pada view index.php dari tampilan mobil. Buatlah model baru dengan nama modelmobil.php, lalu simpan dalam folder application model. Kemudian untuk scriptnya bisa langsung mencontoh pada modul. Selanjutnya buat index.php untuk tampilan data mobil disimpan dalam folder application view /mobil. Lalu untuk scriptnya seperti ini. Ada beberapa tabel. Nah, nanti ada nama mobil, merek, warna, tahun pembuatan, plat nomor, stok, dipinjam, di booking, gambar, dan pilihan. Nanti itu dapat kita inputkan untuk menambah macam-macam mobil. Jika sudah, kita akan menampilkannya. Coba kita akan menampilkan. Sebelum itu kita buat lagi function ubah data mobil. Untuk membuat data mobil,
kita akan membuat sebuah form baru pada function ubah mobil di controller mobil.php. Nah, seperti ini function. Nah, untuk menghapus data mobil, menu menghapus data mobil, kita akan membuatnya di function hapus mobil dalam controller mobil.php. Buat sebuah metode baru dengan nama hapus mobil di controller.php. Di mobil.php. Fungsinya bisa kalian isi seperti ini. Kita akan menampilkannya. Nah, akan tampil seperti ini. Ini adalah menu ubah, menu hapus yang sudah kita buat. Kemudian jika kita klik sini, kita akan dialihkan ke menu tambah mobil. Nah, nanti kita bisa masukkan nama mobil, pilih kategori, masukkan nama, masukkan warna, pilih tahun, masukkan part nomor, nominal stok, dan input gambar. Kemudian bisa diklik tambah. Lalu kita akan menghapus. Jika kita menghapus, maka akan muncul notifikasi kamu yakin akan menghapus data mobil. Nah, seperti itu untuk pertemuan ke-11 dan 12. Kemudian saya akan menambahkan sedikit materi tambahan, yaitu mengenai cara mengubah web native ke dalam CI. Langsung saja untuk tutorialnya. Nah, karena materi pada pertemuan 1-12 sudah selesai, maka di minggu selanjutnya kita akan mulai presentasi proyek. Nah, mohon untuk disiapkan presentasinya buat PPT dan laporannya. Untuk laporannya bisa disusul di pertemuan ke-16. Yang penting besok buat PPT dan presentasi proyeknya. Membuat web native tersebut yang sudah jadi kita ubah ke web framework CI. Oke, di sini ada aplikasi yang sudah kita jadi dulu. Kita download dulu di aplikasi.com. Di sini sudah ada terdapat CSS Bootstrap. Kita download dulu. Dan di sini terdapat file database-nya. Kemudian kita download dulu. Kita download dulu web native PHP native tersebut. Kemudian setelah kita selesai mendownload, di sini kita coba ekstrak. Kita ekstrak file web PHP native tersebut. Oke, selanjutnya sudah. Kemudian kita coba jalankan web tersebut. Ini hasil folder yang sudah kita ekstrak. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Di sini ada folder Bootstrap dan
di situ. Kemudian kita akan memasukkan database-nya. Di situ sudah ada folder database. Kemudian kita coba buka file SQL-nya. Nah, di sini kita edit. Nah, di sini database-nya kita buat dulu. Kita beri nama CRUD database. Di bagian PHP admin kita buat database namanya CRUD. Oke, kita create di sini. Kita sudah buat database CRUD. Kemudian kita di bagian SQL-nya di sini kita masukkan semua query SQL yang ada di bagian CRUD SQL tadi, kita kopikan di dalam di sini. SQL PHP adminnya di bagian database-nya kita select all dan copy. Kemudian kita masukkan. Nah, setelah kita memasukkan itu datanya di sini sudah ada tabel-tabel datanya, di mana datasetnya di situ ada tabel anggota dengan isi di dalamnya itu ada 3 record. Selanjutnya kita coba refresh ulang, datanya sudah sesuai dengan data yang sudah ada di PHP admin. Kemudian kita akan mengubah web ini ke web CI. Kita buat folder dulu namanya CI, kemudian kita copy ekstrak data, kita pindahkan folder CI, zip CI di dalam folder CI. Kita ekstrak dulu sampai selesai. Kemudian kita tunggu hingga selesai. Oke, setelah ini selesai, kita pindahkan semua filenya ke folder CI. Kita coba refresh di sini, di mana di sini ada 2 folder. Untuk web native ada di folder CRUD, dan untuk CI sendiri ada di folder CI. Selanjutnya kita melakukan setting di bagian config pada folder CI-nya. Di sini ada 2 folder ya, CI dan CRUD. Di sini kita akan mengkonfig dulu. Di sini kan kita masih menggunakan root. Di bagian username-nya sesuai dengan tutorial sebelumnya ya. Database-nya kita pakai yang CRUD tadi. Nah, untuk bagian autoload-nya di sini kita tulis database karena kita menggunakan database. Kemudian untuk URL config-nya kita akan masukkan tadi di bagian dari CI-nya. Kita copy saja. Selanjutnya kita masukkan. Kemudian di bagian index.php-nya kita hilangkan. Kemudian kita akan file http access-nya di sini seperti yang pada tutorial sebelumnya. Setelah kita melakukan setting di bagian config, kita akan membuat controller dulu. Di sini namanya CRUD.php. Nah,
Di sini ada function ya. Kita masukkan kodenya seperti ini. Kita coba menampilkan index.php-nya dari di bagian file view. Kita membuat file view dengan nama CRUD. Karena di sini sudah ada bootstrap-nya, jadi bootstrap-nya akan kita pindah di bagian file folder asset, seperti tutorial sebelumnya. Kita buat folder namanya asset, kemudian kita pindah file bootstrap-nya ke dalam file asset tersebut. Kita copy. Nah, di mana file asset tersebut itu merupakan desain CSS framework bootstrap-nya. Oke, setelah selesai kita copy, kemudian kita akan mencoba membuat view-nya. Di sini kita crud.php. Untuk view dari CRUD ini masih sama, kita akan mengambil di bagian web native, yaitu index.php-nya. Kita copy semuanya dan kita pindah ke bagian crud.php tadi. Untuk kali ini kita akan mencoba menampilkan data kosong dulu. Jadi untuk bootstrap-nya kita arahkan ke folder asset yang sudah kita pindahkan. Dalam hal ini kita bisa pakai base URL, kemudian garis miring aset. Untuk koneksi di sini karena kita menggunakan database dari CI sendiri, jadi kita tidak perlu kita pakai. Kita hilangkan sementara dulu karena kita belum menampilkan data. Oke. Untuk sekarang kita akan mencoba tampilkan dulu di bagian CRUD error. Jadi kita coba di bagian controller CRUD-nya. Di sini ada keterangan belum ada tutup kurawalnya di model anggota. Kita belum buat model anggotanya juga, kita matikan dulu atau kita nonaktifkan dulu, kita komen dulu. Oke, ya ini sudah tampil. Ya, tetapi di sini masih ada di bagian variabel datanya belum ada. Kita coba hapus dulu di bagian variabel datanya. Modelnya belum keload. Kita lihat modelnya dulu. Karena variabel datanya nggak ada. Di sini variabel datanya kita hapus. Masih base URL karena kita perlu meload dari library URL-nya. Nanti kita akan menggunakan form validation untuk input, menambah, mengupdate. Coba kita refresh lagi. Ya. Ini adalah, kemudian kita akan menggunakan CSS-nya dan ketemu hasilnya. Sudah sama persis desainnya antara CI dan
PHP natif. Kemudian kita akan menambahkan data untuk menampilkan. Kita akan menampilkan dulu ya pertama. Jadi di sini kita akan membuat model anggota. Kita buka. Untuk function dari indeksnya kita bikin model anggota.php. Kita masukkan kode seperti berikut, di mana di sini ada function dari get. Function dari get dari tabel anggota. Tabel anggota di sini kemudian di bagian view-nya kita akan mencoba menampilkan kalau di sini di coding sebelumnya itu ada, kita coba samain saja. Jika jumlah data lebih besar dari 0, maka dia akan mengambil dari hasilnya dari data usernya dan jumlah data untuk jumlah datanya. Mirip seperti tutorial sebelumnya, cuman bedanya kali ini kita memindahkan dari web yang sudah ada menjadi CI ya. Datanya sama. Di sini kita hanya menggunakan parameter dari CI. Ya. Kita coba refresh dulu di CI-nya. Di sini ada jumlah data. Jumlah data belum ada. Kita masukkan jumlah datanya, kita masukkan ke variabel view. Oke, ini sudah tampil. Kita akan refresh. Dan untuk menampilkan data kita sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan data. Ya, di sini ada tombol data. Di situ defaultnya masih create.php. Create.php. Oke, di create. Seperti biasa di sini kita akan menambahkan kita mengganti dulu dari base URL tadi. Kita buat controller create dulu. Di sini kita akan membuat function dulu. Jadi di sini ada username, nama, alamat, email, dan nomor HP, dan validation sesuai dengan PHP natifnya. Di situ ada username, nama, alamat, email, dan nomor HP. Nanti kita akan insert sesuai dengan apa yang ada di situ. Oke, setelah itu kita akan membuat dulu data insertnya dulu di bagian view model anggota. Kita belum buat dulu, kita masukkan insert dulu di bagian anggota. Kita coba buat function insert di mana dari data yang diinput akan dimasukkan ke dalam tabel anggota.
ya. Untuk function dari create ada form validation, kemudian untuk view dulu create berhasil. Kita coba view create berhasil.php, create dan berhasil.php. Kita bikin 2 di sini. Jadi untuk create sendiri kita akan mengcopy di bagian file dari create-nya dari PHP native tersebut, kita copy sepenuhnya dan kita ubah pertama untuk CSS nya sama kayak tampilan awal. Kita pindahkan ke bagian asset di CI. Kemudian untuk datanya kita menggunakan dari function database CI-nya untuk menampilkan datanya. Untuk formnya kita menggunakan library dari CI. Jadi dimana jika controller root modelnya create, formnya kita komen dulu dan uncomment. Dan juga untuk isiannya sama, yang kita ubah di bagian teks penutupnya kita sesuaikan dengan format dari function CI-nya, yaitu form close. Kita samain aja. Oke, setelah kita membuat create, kita mengedit di bagian create berhasil. Jadi ketika create-nya berhasil, di sini isinya hanya notifikasi seperti tutorial sebelumnya. Jadi dimana nanti ketika kita sudah berhasil membuat, kita akan ada tombol kembali ke bagian view, yaitu create. Oke, kita coba. Kita tambah data dulu, kita refresh. Selanjutnya kita inputkan dulu. Untuk tampilannya ini sudah menggunakan framework Bootstrap di bagian CI-nya. Nah, di sini sudah bisa di bagian kembali sesuai, dan di bagian database-nya juga sudah sesuai, berhasil kita tambahkan. Kita sudah berhasil, kita sudah memasukkan data dan membaca data, dan selanjutnya kita akan membuat update. Kita mencoba di bagian update-nya. Untuk U-nya seperti biasa kita mulai dari controllernya dahulu. Kita tambahkan function update-nya seperti ini, dimana nanti update ID untuk mendapatkan data anggota berdasarkan ID. Di situ ID anggota. Nanti kita buat di bagian modelnya. Kemudian update data dengan syarat ID anggota, dimana ID anggota ini sebagai syaratnya ada username, Nah, nanti ketika dia berhasil, dia akan membuat decrypt berhasil saja. Oke, ini kita tambahkan dulu pada bagian modelnya untuk mengupdate
Di sini get ID di sini itu ID anggota, kemudian variabel ini dari ID-nya ke ID anggota. Untuk update datanya ketika ID anggota syaratnya. Kemudian kita akan membuat update.php. Di bagian view, kemudian kita copy dari update, update dari CI, kita copy semuanya, kemudian kita biasa ubah di bagian URL bootstrapnya, desain CSS nya kita pindahkan, kita copy dari contoh sebelumnya, kemudian kita hapus bawaan dari uncomment dulu, dari bawah web native kita. Kemudian untuk ID anggotanya di sini kita mengambil dari bagian kita ubah, untuk formnya sama, update, kita sesuaikan dari variabel yang sudah kita deklarasikan. Di sini ada alamat, email, nomor HP, kita sesuaikan dulu. Kemudian ID anggota di sini kita hidden. Ya, kita tutup. Setelah kita bikin view di sini, kita coba update data. Di sini coba kita update. Apakah berhasil? Kita edit datanya, tes 2. Oke, kita coba lihat. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kita sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan membuat delete. Di sini sesuai namanya sudah berhasil. Kemudian kita buat delete. Dimana di sini kita membuat controller dengan function hapus dan mengambil variabel ID dari model anggota. Untuk view ketika berhasilnya di sini kita masih menggunakan berhasil. Kemudian kita tambahkan function delete, dimana di sini sudah selesai. Nah, di sini sudah
berhasil. Jadi kita sudah selesai membuat CRUD. Di sini ada membuat, membaca, mengupdate, dan mendelete. Demikianlah tutorial dari merubah web natif ke web framework CI. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.